Rama? Oh, ditarik sama bintang. Cep 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 cep. Bintangnya mana? Carimu aku yang paling bagus. Padahal aku ratau adus. Bareng saiki kowe wes kena gendus. Wes ra peduli aku ra ngurus. Kenapa nakku? Kenapa nakku? Kenapa nakku? Kok nangis? Nggak tahu ibu guru. Kenapa nakku? Lihat tuh. Lihat tuh. Lihat tuh kau ikan nakala. Jalan begitu berteman. Udah nakku. Ulang. Tangani. Ulang. Tinju. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyo Santoso, CGP Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nah, di awal video tadi kita sudah menyaksikan beberapa adegan tentang kegiatan sehari-hari peserta didik di sekolah. Sebagai seorang anak, peserta didik tidak pernah terlepas dari konflik, tidak pernah terlepas dari hal-hal yang mungkin keluar dari aturan yang akan mereka lakukan. Nah, timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi setelah konflik tersebut terhadap mereka? Kemudian, apakah masalahnya benar-benar selesai? Dan yang terakhir adalah, apa yang mereka dapatkan pembelajaran dari konflik yang sudah terjadi terhadap diri mereka? Nah, untuk menjawab semua itu, berikut adalah diseminasi saya yang saya lakukan di lingkungan sekolah di SDN 1 Panjang Utara, tentang budaya positif, tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa, bagaimana cara guru menyikapi kalau siswa memiliki masalah dan menyelesaikan masalah dengan sangat baik dengan menggunakan teknik segitiga restitusi yang nanti akan ada beberapa contoh yang saya sematkan juga di akhir video. Ya, silakan menikmati.
datang terlambat ya? Setahu kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Oh, sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Baik, misal berbuat kesalahan itu lumrah. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Ya, misal kita cari solusinya bersama ya. Mursal sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Mursal sering datang terlambat? Baik, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah, datang terlambat, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Betul, menghargai waktu itu sangat penting. Ya Pak, saya menyesal dan minta maaf karena saya datang terlambat. Sikap yang sangat baik. Nah, dengan menyadari kesalahan dan meminta maaf, apa yang sudah kamu lakukan agar tidak terjadi lagi kesalahannya? Sepakat ya? Ya, saya akan tidak lebih cepat dan mengurangi mendengarkan agar tidak terlambat ke sekolah. Baiklah, kamu sudah melakukan dan menemukan solusinya. Bapak juga akan berkoordinasi dengan orang tua kamu supaya datang tidak terlambat lagi dan supaya kamu tidak tidur terlalu larut lagi. Baik, silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi pun Bapak Ibu guru sekalian, mohon izin untuk menyita waktu sebentar. Berikut adalah pengembasan dari modul budaya positif oleh saya yang nanti akan dijabarkan dan apa itu budaya positif supaya bisa kita terapkan di sekolah kita. Salam bahagia untuk semua yang berada di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, fasilitator Bu Liswantari, sarjana pendidikan, dan pengajar praktiknya adalah Bu Eka Puspita Dewi, magister pendidikan. Nah, kita akan belajar untuk rancangan aksi nyatanya. Budaya positif itu adalah wujud dari keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi diawali dari membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu sekalian, tentang apa saja yang akan menjadi peraturan. Ini menjadi hal yang penting, di mana nanti anak-anak setiap membuat kesalahan kita akan ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebijakan universal siswa yang akhirnya akan memiliki karakter pelajar Pancasila. Tolak ukurnya adalah pelaksanaan keyakinan kelas oleh siswa tanpa adanya paksaan dan menumbuhkan kesadaran internal pada mereka yang membuat mereka sadar tanpa harus kita beri hadiah atau embel-embel lainnya. Lini masanya adalah saya tadi sudah meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan guru-guru untuk memberikan produk pemahaman tentang budaya positif, membuat keyakinan kelas yang nanti akan saya tampilkan di sini dan sudah saya lakukan. Dukungan yang dibutuhkan untuk membuat sekolah kita menjadi lebih positif adalah kepala sekolah tentu saja, rekan sejawat, siswa, dan sarana prasarana, serta orang tua murid yang juga akan mendukung. Nah, ini pada saat meminta izin kepada kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pelaksanaan teknik budaya positif yang akan insya Allah kita akan terapkan sehingga sekolah kita sedikit demi sedikit akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian apa itu budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Jadi budaya positif ini Ibu dapat diterapkan dalam lini masa yang sangat banyak, mulai dari tingkat perpustakaan, lingkungan, sampai ke dalam kelas. Nah, apa saja contohnya?
Budaya positif itu di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan di dalam kelas, tapi saja mungkin istilahnya atau tekniknya saja mungkin yang belum kita ketahui. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma atau cara pandang kita terhadap budaya positif itu apa. Mungkin ini juga akan ada berkaitan ya dengan materi-materi PPG yang secara nggak langsung nanti ini juga akan ada dalam ujiannya. Jadi tentang budaya positif dan bagaimana cara kita memperlakukan anak. Jadi ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau nanti akan disebut KHD. Yang pertama, bukan tabula rasa, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi ini berkaitan dengan pendidikan berdiferensiasi yang nanti mungkin akan dialami. Tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru itu ibarat seorang petani. Jadi anak itu ibaratkan biji jagung yang kodrat di pantai, berarti dia kodratnya akan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pantai. Kodrat zaman itu anak dilahirkan dengan zamannya sendiri-sendiri. Jadi kalau menurut Sayyidina Ali, besarnya bukan tumbuh di zamanmu. Itu adalah filosofi. Perubahan paradigma adalah perubahan cara berpikir. Kalau dulu kita itu mendidik anak itu dengan program Jambi atau zaman diet, di mana kita melakukan hal-hal yang keras kepada anak supaya anak takut, dan kita merubah paradigma kita dengan cara membangun budaya positif sekolah, menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol ilusi ya. Guru itu dulu dianggap mengontrol murid, padahal murid itu tidak dikontrol oleh guru, tapi guru itu bersifat sebagai manajer. Kemudian kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi ketika dulu kita berpikir bahwa ketika orang dikritik, orang itu akan tumbuh semakin kuat. Padahal tidak, semua orang itu memiliki hal yang unik sendiri-sendiri, memiliki pikiran sendiri-sendiri. Mungkin kritik itu hanya akan didengar, tapi kritik itu hanya dipandang sebagai segala sesuatu yang diucapkan atau sebagai saran saja. Ilusi bahwa semua orang penguatan positif efektif bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak ya untuk berubah. Kemudian perubahan paradigma, stimulus respon teori, bisakah kita mengontrol seseorang? Ini yang kita lakukan kepada murid dan kepada rekan sejawat, bahwa awalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sifat manusiawi. Jadi ketika kita mencoba memberi kritik, itu sebenarnya kita mencoba mengarahkan agar orang lain itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita dan berubah pandangannya. Padahal kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harusnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh lagi bersifat ego dengan mencoba merubah seluruh orang itu berpandangan hal yang sama. Perilaku dengan atau mungkin ada pembuli yang menunggu dia. Jadi kita harus sebagai guru melihat dulu bahwa segala perilaku itu memiliki tujuan. Terus orang lain itu bisa kontrol saya. Tadinya kita berpikir seperti itu, bahwa sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain itu hanya memberi saran, jadi tidak bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Kebalikannya, bahwa sebenarnya tidak bisa kita mengontrol orang lain. Orang lain itu mungkin hanya pura-pura ikut kemauan seperti apa yang Anda mau. Terus model berpikir menang dan kalah. Sebenarnya model berpikir itu tidak ada yang menang dan kalah. Yang ada adalah model berpikir menang dan menang. Kita mencari konklusi atau penyelesaian yang sama-sama menyelesaikan tanpa ada masalah. Apa itu disiplin? Kita selalu menggaungkan sebagai guru tentang mendisiplinkan anak. Disiplin itu patuh pada peraturan. Kemudian kata disiplin dihubungkan dengan hukuman. Kalau nggak disiplin dihukum. Padahal itu beda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan hukuman.
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi kita harus cari dulu alternatifnya tanpa menghukum itu sebenarnya apa. Kalau perlu malah nggak digunakan sama sekali. Misalnya ada anak yang tiba-tiba tulisannya jelek. Anda atau kita sebagai guru menghukum dengan menulis 100 kali. Ya, itu harusnya dihindari, bisa dihindari. Atau tiba-tiba ada anak yang dia tidak masuk atau dia telat, tiba-tiba kita hukum dengan berlari mengitari lapangan 10 kali. Padahal kita harusnya bertanya terlebih dahulu karena ada alasan untuk melakukan sesuatu. Kita tahu ternyata dia datang terlambat karena orang tuanya sakit atau tertimpa musibah, sehingga itu akan menjadi penyesalan untuk diri kita sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya Ki Hajar Dewantara itu disiplinnya adalah motivasi internal, jadi dalam diri, jadi ditumbuhkan ibu-ibu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Itulah fungsi diri kita sebagai seorang tenaga pendidik. Jadi kita berfungsi untuk mendisiplinkan dan memberikan motivasi internal kepada siswa kita. Nah, ada beberapa motivasi yang di sini dicontohkan. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi eksternal. Jadi anak-anak itu termotivasi gara-gara rasa takut. Wah, saya bakal dihukum sama Bu Meli jika saya tidak hafal dengan surat yang disuruh menghafal. Akhirnya anak itu akan ketakutan dan dia tidak masuk. Itu adalah motivasi eksternal atau dari luar, tekanan dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan melakukannya. Misalnya tiba-tiba Bu Febi ngasih pengumuman kalau yang bisa huruf kaganga, nanti Ibu Febi kasih risoles. Nah, jadi anak itu akan terpacu untuk mendapatkan risoles. Suatu hari Bu Febi nggak bawa risoles, motivasi eksternalnya nggak ada, anak itu walaupun disuruh dia nggak akan hafal. Kenapa? Karena dia ngincer risolesnya Bu Febi yang enak misalnya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal yang akan kita tuju. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kita berikan satu penguatan kepada anak bahwa mereka akan menjadi lebih baik jika mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka disiplin. Itulah tujuan disiplin yang positif. Nah, budaya positif itu ada beberapa. Mungkin enggak terlihat ya. Yang pertama adalah peraturan kelas. Kita buat peraturan kelasnya. Anak-anak kalau di kelas saya itu saya berikan sticky note untuk menuliskan peraturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian setelah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, lingkungan mereka menjadi positif karena mereka akan malu jika melanggar itu. Setelah lingkungannya positif, baru nanti akan menjadi budaya yang positif. Artinya suatu saat Bu Febi, Bu Meli nggak masuk, mereka sudah punya keyakinan bahwa oh kalau gurunya nggak datang, itu tetap stay di dalam kelas, kerjakan tugas yang diberikan walaupun dari WA, tiba-tiba mereka bawa juz amma, tiba-tiba mereka mengaji, tiba-tiba mereka sudah hafal berjuz-juz, itu karena kita sudah bangun lingkungan positif. Dan setelah lingkungan positif terbangun, akan terjadi budaya positif. Jadi tiba-tiba hari Jumat Bu Meli nggak ada, anak-anak udah ngeluarin sejadah, udah ngeluarin alat sholat, udah ambil air wudhu, udah satu maju tiba-tiba jadi imam, sholat duha sendiri, tiba-tiba Bu Meli datang, udah tinggal terharu gitu, Masya Allah anak saya, walaupun saya belum ada, mereka sudah punya budaya yang sedemikian bagus. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Intinya adalah peraturan kelas dulu. Jadi masing-masing kita dari guru kelas yang memberikan anak kesempatan untuk membentuk peraturan kelas. Tuliskan, nak, kira-kira andai kamu diberikan satu kebijakan, apa yang akan kamu buat untuk yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Itu kemudian nanti ditempelkan di sticky note di kelas, kemudian mereka bacakan. Nah, itulah nanti yang akan menjadi keyakinan kelas mereka. Setelah keyakinan kelas mereka itu terbentuk, mulai kita tanyakan setiap ada anak yang melanggar, kita kembalikan ke keyakinan. Misalnya ada anak yang datangnya terlambat. Budi, kenapa kamu datang terlambat? Oh iya Pak, saya kemarin
bangunnya agak kesiangan gara-gara tadi malam main HP. Oh gitu, nggak apa-apa. Semua kemudian hari saya akan mengurangi main HP, main gadget sampai tengah malam, Pak, supaya saya nggak terlambat lagi. Baik, berarti kamu sudah menemukan solusi untuk masalah kamu ya. Lain kali, Bapak akan ingatkan juga orang tua kamu bila mana kamu main HP terlalu malam. Nah, anak itu akan selesai masalah tanpa merasa terhakimi dengan keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Kita sebagai guru tidak perlu lagi keluar otot, tidak perlu lagi keluar urat mulutnya, sehingga anak-anak ini timbul budaya positifnya dari dalam diri sendiri tanpa harus mengharapkan risolesnya Bu Febi atau tanpa takut bakal dimarahin Bu Meli karena nggak hafal. Jadi mereka akan timbul budaya yang positif. Kita akan terbentur dengan jalanan kerasnya aspal. Kita yakin. Jadi walaupun nggak ada peraturan itu, kalau kita sudah meyakini ini, nggak ada tulisannya yang harus pakai helm, kepala kita pasti akan menggunakan helm. Kenapa? Karena pengalaman mungkin pernah lihat tetangganya ada yang baru pulang dari rumah sakit, dia menderita. Kenapa kita memiliki peraturan 3M? Dulu waktu zaman masih ada COVID, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena kita yakin kalau kita nggak menggunakan 3M, maka kita akan terpapar dengan virus COVID. Sedangkan virus COVID itu adalah salah satu penyumbang, ya, salah satu penyebab di mana dulu korbannya sangat banyak sekali berjatuhan. Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kita yakin kalau kita datangnya telat, mungkin ada faktor, aduh, saya nanti malu, saya nanti bawa nama sekolah saya dicap gurunya lelet semua. Padahal peraturan itu nggak tertulis. Untuk mendukung faktor motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita sudah yakin, anak-anak itu sudah yakin, mereka lebih mudah untuk digerakkan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi anak-anak itu kita bebaskan, terserah mereka mau buat satu keyakinan apa, andai kata yang sama pun nggak masalah, kita berikan mereka akan bangga karena mereka itu sudah membuat peraturan sendiri. Ini sama Bu, dulu zaman kita masih belajar pakai buku CBSA. Ini Budi, ini Bapak Budi. Seolah-olah hanya mengalir. Begitu nanti kita rubah, misalnya namanya Wati, disuruh tulis ini Wati, itu udah senang mengingat ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi mereka bebas untuk melebarkan sendiri penjabaran dari peraturan yang sudah mereka yakini. Contohnya misalnya ketika tidak boleh mencoret-coret di kelas, ketika ada kawan yang mencoret dinding, tidak spesifik, mencoret meja, mencoret lukisan atau hiasan di kelas, itu mereka akan melebarkan sendiri. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi bebas. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Satu keyakinan aja dalam satu kertas sticky note sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi semua mendapatkan hak yang sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu andai kata ada yang perlu diperbaiki. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai dari keyakinan kelas yang memiliki kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu kita melatih tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kita melatih menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadang menggunakan masker, menghormati orang lain dan kesabaran, ya. Kemudian jangan berlari-lari di kelas atau di koridor, itu untuk keselamatan sendiri dan keselamatan orang lain. Kemudian, nah ini membentuk keyakinan kelas dapat dilakukan seperti ini. Jadi dibentuk dengan menggunakan sticky note, menulis keyakinan kelas, dibagi dalam 4 kelompok untuk merancang kesepakatannya. Kemudian dari masing-masing mereka akan berembuk menuliskan keyakinan mereka apa saja yang akan dilaksanakan dan digunakan di dalam kelas. Ini bisa digunakan juga untuk mata pelajaran bahasa Lampung atau agama. Selama pelajaran bahasa Lampung misalnya, gunakan kata-kata perintah atau kata-kata yang menggunakan bahasa Lampung, ya, ekam, niku, sikam, sikimua misalnya. Atau biasakan kalian
dalam pelajaran agama itu menggunakan salam, menggunakan ana, antum, sehingga anak-anak secara tidak langsung mereka akan terbiasa. Nah, kemudian murid menempelkan kesepakatan kelas pada kertas dan guru mereview hasil kolaborasi. Jadi ditempelkan, jadi mereka akan memiliki satu tempat di mana kesepakatan kelas itu dapat dibaca. Kemudian memilah hasil diskusi yang misalnya sama diambil nanti dari pelajaran olahraga gitu, membentuk satu kesepakatan kelas, misalnya tidak boleh bermain bola sebelum diperintahkan atau diberi arahan oleh guru. Nah, ini dibacakan. Artinya ketika anak itu melanggar, kita tinggal kembalikan saja kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi ini mereka akan berterima kasih. Contohnya penerapan keyakinan kelasnya. Yang pertama, menjalankan sholat zuhur berjamaah ya. Andai kata suatu saat guru agamanya sedang tidak ada, kesepakatan kelas tentang pelajaran agama sudah dibuat, kita tinggal kembalikan lagi. Nak, gurumu hari ini sedang berhalangan, mungkin sakit. Silakan setelah pelajaran ambil wudhu dan siap-siap untuk sholat. Anak-anak itu sudah bersiap karena sudah terbangun budaya positif itu tadi. Sehingga ketika gurunya pun tidak ada, mereka akan siap-siap. Atau ketika pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Lampung, mereka sudah membiasakan diri untuk mengambil buku, kemudian mempersiapkan kamus, mungkin mengerjakan. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Jadi andai kata guru pun tidak ada, mereka akan tetap berada di kelas. Walaupun nanti ada yang ingin ke toilet, baru mereka keluar kelas. Kemudian menjaga keindahan kelas tanpa didampingi gurunya pun, ketika budaya positif tentang keindahan kelas itu sudah terjaga, maka anak-anak itu akan otomatis merasa bertanggung jawab. Sebenarnya penghargaan itu menghukum anak. Dia akan berubah. Apa saja? Ada dua pengaruh, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum penghargaan itu sendiri. Artinya Bu Febi tadi memberikan penghargaan, nak yang hafal kaganga akan ibu kasih makanan begitu. Tiba-tiba makanannya itu suatu saat Ibu Febi lupa membawa, maka anak itu pun walaupun dia hafal sekalipun dia tidak akan menunjuk untuk menyatakan bahwa dia sudah hafal. Kenapa? Karena dia udah tidak menghargai penghargaannya itu sendiri. Atau diberi bintang, atau diberi permen, mungkin sesekali bisa. Tapi kalau kita terlalu sering memberi itu, maka penghargaan itu akan menjadi bumerang bagi kita. Mengurangi ketepatan. Jadi anak-anak itu yang penting dia kelihatan hafal, walaupun mungkin salah-salah ayatnya, mungkin dalam penghafalan agama. Kemudian penghargaannya menjadi tidak efektif lagi, dan penghargaan itu akan merusak hubungan. Jadi suatu saat mungkin ada anak yang mulai licik, ngerasa, wah saya supaya dapat ini saya lapar nih nggak bawa, gimana caranya supaya saya dapat penghargaan? Oh itu tugas tulisannya teman saya udah selesai, udah saya ambil, saya hapus, saya ganti nama saya supaya Bu Febi anggap itu kerjaan saya dan saya dianggap sudah bisa duluan. Nah itu akan merusak hubungan. Jadi penghargaan lama-lama akan menjadi satu kompetisi yang tidak sehat, sehingga hubungan antar guru dan siswa siswa juga akan berubah. Kalau misalnya ada anak disuruh mencatat 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bu Iin itu konsekuensi atau hukuman, Bu? Hukuman. Ya, tujuannya supaya dia jerah dan tidak terlambat lagi, Bu ya. Baik. Kemudian Bu Ira, ada anak yang konsekuensi atau hukuman, Bu? Hukuman juga, Bu ya. Mungkin alasannya sama seperti Bu Iin ya, supaya dia ada efek jerah sehingga anak itu tidak lagi yang disuruh push up 15 kali karena nggak pakai masker ke sekolah, Bu Meli. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga ya, Bu ya. Iya. Bu Febi, ada anak gara-gara tugas temannya dicoret-coret suruh ganti, Bu. Bu Febi, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Itu konsekuensi. Konsekuensi, Bu ya. Bu Nurma, ada anak yang disuruh bersihin tumpahan air di meja karena kesenggol sama dia mungkin pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman, Bu? Konsekuensi juga.
diminta untuk nggak pakai sepatu karena nggak pakai sepatu hitam, Bu. Jadi disuruh nyeker seharian, itu hukuman atau konsekuensi, Bu ya? Konsekuensi. Baik. Terus yang terakhir Bu Ambar, ada anak yang terlambat 10 menit disuruh ngelilingin lapangan basket, Bu. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik. Pak Dirman nggak kebagian ini, Pak Dirman ya. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi yang konsekuensi itu hanya ada 2, betul sekali. Yang pertama mengganti kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Jadi bukan dihukum, tapi sebagai konsekuensi. Kemudian untuk mengenak untuk membersihkan tumpahan air ya. Karena kesenggol saat belajar. Itu juga konsekuensi. Nah, apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sama tadi seperti Bu Iin yang menjadikan alasan supaya anak itu jera. Anak itu setelah keliling lapangan itu bakal capek. Setelah capek mungkin dia ngerasa wah lapar, wah haus, wah panas ya. Tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tanpa ada rasa sakit. Jadi seperti tadi Bu Feby dan Bu Nurma itu memberikan alasan konsekuensi. Dia mengganti kertas temannya yang dicoret-coret itu tanpa ada yang harus tersakiti. Jadi temennya mungkin yang aduh saya udah buat capek-capek ternyata dicoret-coret. Ya sudah, konsekuensinya kamu harus buatin dan ganti. Jadi tidak ada yang harus tersakiti. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini biasanya dengan menggunakan kekerasan verbal. Ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Itu konsekuensi. Anak membenci disiplin, jadi anak jadi benci. Jadi anak kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu ada unsur paksaan. Hukuman itu ada konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Aduh, gara-gara saya nih, aduh. Wah, ini saya nih yang susah nih. Mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau kita membuat konsekuensi, kalau anak itu datang terlambat, anak akan menyesuaikan diri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ini yang kadang terjadi ketika orang tuanya nanya, nak tadi dapat nilai berapa? Disumputin bukunya. Enggak, Bu Ira belum bagiin ulangannya. Atau Bu Ambar tadi nggak masuk Bu, jadi ulangannya nggak dibagiin. Padahal mungkin disumputin karena ulangannya hasilnya kurang memuaskan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Mungkin gara-gara, oh iya mah, saya gara-gara kemarin itu jarang belajar, main game terus, nilainya agak kurang. Nah, kalau anak diberikan konsekuensi, dia akan menjawab seperti itu. Hukuman yang terakhir, anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa nggak dihargai. Ada anak tadi yang suruh nyeker, hormat tiang bendera sampai sore misalnya. Jadi anak itu merasa dipermalukan. Kehilangan hak dibuat gak nyaman dan diasingkan sementara. Kalau sementara, ini anak-anak sudah tahu bahwa oh saya akan disuruh untuk misalnya tadi membersihkan air yang gak sengaja kesenggol tangan saya. Setelah airnya kering ya sudah saya bisa belajar lagi. Itu namanya konsekuensi. Mungkin nanti di pelatihan apapun ini juga digunakan. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah cinta kasih dan diterima. Anak-anak ketika dia penguasaan itu ketika anak ini dianggap dia menguasai sesuatu. Wah nak, kamu sudah berhasil hafal surat An-Nas. Wah nak, luar biasa, nanti kamu jadi imam ya. Nanti bacakan surat An-Nas itu pada saat kamu jadi imam. Ibu pengen dengar suara kamu, biar kawan-kawan kamu bisa tahu bahwa kamu sudah bisa. Bebas membuat peraturan tentang kesepakatan kelas. Nah, anak merasa diberikan hak untuk mengalami kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar dia. Dan kesenangan. Nah, kamu bebas mau pilih warna apa? Saya pengen warna pink, Pak. Saya pengen biru, Pak. Nah, hal-hal yang disenangi mereka digunakan dalam pembelajaran itu membuat mereka merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan yang paling awal adalah survival. Ini biasanya kalau anak berantem, dia membela diri, akhirnya menyakiti, itu sebenarnya karena kebutuhan survival atau bertahan hidupnya yang ia gunakan. Nah, kasus mungkin ini saya mau tanya nih Pak Dirman nih yang Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, itu bingung. Salah satu murid di kelasnya namanya Agus.
Agus itu beberapa anak udah ngeluh bahwa Agus ini suka minta bekal makan siang kawannya dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang kira-kira Pak Dirman lakukan? Dan kenapa kira-kira Agus ini melakukan hal ini, Pak, menurut Bapak? Oh gitu, Pak ya. Bu Selvi, mungkin nih yang senior nih, Bu Sel. Ini ada Bu Ani namanya, guru kelas 5, ini bingung. Ada anak satu itu dikaduin, yang adu ke gurunya bahwa Agus ini suka minta-minta bekal kawannya. Nah, kira-kira kalau ibu itu jadi Ibu Ani, apa yang bakal ibu lakuin? Dan kira-kira menurut ibu Agus ini alasannya apa melakukan hal itu, Bu? Panggil dulu. Dipanggil, kemudian Ditanya ditanya. apa sebab dia nggak bawa bekal, apa nggak bawa jajan. Iya, begitu ya. Jadi kita pertama itu kita lakukan ditanya dulu alasannya ya. Karena lapar ya. Itu sebenarnya gini, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan. Betul sekali Bu Selvi tadi ya. Alasan tindakan tersebut tuh apa? Kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi sama Agus dari kebutuhan dasar? Apabila jawabannya karena lapar, berarti dia kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Apabila jawabannya karena dia senang, berarti temannya memperhatikan dia, gitu berarti dia butuh cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Dan apabila jawabannya adalah karena dia merasa hebat, temannya jadi takut, dan temannya ikut keinginan dia, kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi pengakuan atas kemampuan. Berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Dia butuh pilihan, dia butuh menu yang lain. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng, dia nikmatin, dia kesenangan berarti kebutuhannya. Jadi ini yang kita gunakan Bapak Ibu sebagai penyelesaian masalah jika kita menemukan anak dengan kondisi seperti itu. Kita kembalikan dulu ke kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dia penuhi. Kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya mungkin nggak kebaca karena kecil. Penghukum. Jadi gurunya itulah. Ibu kecewa sama kamu Agus. Ibu berharap sama kamu. Harusnya kamu itu bisa jadi contoh. Kamu itu ketua kelas. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Teman. Ya. Ayo kamu berubahlah demi ibu. Ibu itu harap kamu itu jadi anak yang penyayang, ngayomi kawan-kawan, itu sebagai teman. Sebagai seorang pemantau, langsung, apa peraturannya? Kenapa kamu kayak gitu? Nah, itu adalah seorang pemantau. Manajer. Manajer yang tadi menggunakan dengan keyakinan-keyakinan kelas. Ya. Kemudian, yang lebih kuat. Nah, ini Bu, cara menyelesaikan masalahnya. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk membuat anak belajar dari kesalahannya. Menawarkan tawaran dan bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar, apa sih alasan dia melakukan itu. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter, bukan tindakannya, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya tanpa dia merasa terhakimi atau terzolimi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita awali dulu dengan, oh nggak apa-apa nak, setiap orang itu ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah setelah dia bercerita panjang lebar, baru kita menanyakan keyakinan. Ayo, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Oh, saya telah melanggar ini, Pak. Saya nggak boleh telat, Pak. Saya nggak boleh mengganggu kenyamanan orang, Pak. Baik, setelah itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh, saya kedepannya nggak mau bangun siang lagi, Pak. Saya akan mengurangi main gadget saya. Oh, saya nggak mau ganggu teman lagi, Pak. Udah, selesai. Anak itu bisa kembali lagi ke kelompoknya tanpa dia merasa sakit hati, tanpa dia merasa terzolimi, dan anak-anak lain juga bisa menerima dia kembali. Ya, ini penerapan segitiga restitusi. Contohnya, ada anak yang datangnya suka terlambat, kita gunakan seperti tadi, ternyata dia bermain game sampai malam, sehingga dia bangunnya kesiangan. Setelah dia paham, dia akan melakukan permainan gamenya lebih sedikit, sehingga tidak mengganggu waktu tidurnya. Ya, dia sudah membuat testimoni. Terima kasih Bapak Ibu.
Mudah-mudahan tadi yang sudah saya sampaikan dapat menjadi salah satu contoh perilaku kita rubah kelas kita sehingga kelas kita menjadi kelas yang lebih baik dengan budaya positif yang dapat membuat anak itu memiliki satu dorongan dari dalam diri sendiri atau faktor intrinsik. Baik Bapak Ibu, itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sekarang Bapak akan mengajarkan sesuatu yang mungkin belum kalian pahami tentang bagaimana menjaga keyakinan diri sendiri. Nah, Bapak punya games. Kalian akan duduk berpasangan, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Nah, orang sebelah kanan kalian Mister minta untuk menuliskan sesuatu yang paling kalian anggap berharga. Sekarang di tangan. Tulis sekarang, orang yang sebelah kanan tulis sesuatu yang paling kalian anggap berharga sekarang. Yuk, tulis di tangan. Tapi yang sebelah kiri jangan sampai tahu. Jaga. Tulis sesuatu yang menurut kalian berharga. Orang yang sebelah kanan apa kiri tadi? Orang yang sebelah kanan. Ya, berarti Lili nulis sesuatu yang berharga di tangan. Jangan sampai Fitri tahu. Ya, tulis. Sudah? Sudah? Jangan dikasih tahu. Sudah? Satu aja yang sebelah kanan, berarti Amel doang. Amel nulis genggam. Kalau sudah, tangannya digenggam. Jangan sampai orang yang sebelah kiri tahu. Sudah belum? Sudah? Kalau sudah digenggam, nah sekarang Bapak akan minta orang sebelah kiri nih gantian yang gak nulis. Gunakan segala cara. Boleh dirayu, nanti tak kasih 2.000 deh. Tunjukin dong apa sih yang ada dalam genggaman yang ditulis, atau boleh dikelitikin juga. Ayo lu, buka lu, gitu ya. Atau boleh juga mungkin pakai cara kekerasan. Buka enggak, gitu kan. Ya. Nanti kita lihat apakah yang pegang rahasia ini, benda yang paling dihargai ini bisa menjaga, atau dia cuma diiming-imingin 1.000 doang. Oh ya udah deh, lihat deh gitu. Ya, kita lihat apakah dia bisa memberikan diri dia respect tentang penghargaan. Yuk, mulai 1, 2, 3. Halalkan segala cara. Ayo. Duduk lagi. Coba, Bapak mau tanya, Mister mau tanya ya. Berapa orang yang genggamannya belum terbuka? Saya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, dah. Stop. Ya, hampir seluruhnya dari kalian itu berhasil menggenggam apa yang kalian yakini. Nah, maksud Bapak itu, kalau kalian yakin terhadap sesuatu, bahwa sesuatu itu berharga buat kalian, mau kalian diiming-imingin 100.000 pun kalian pasti nggak? Pasti. Misalnya yang berharga nih, kalian punya PS5. Bawa sini, ganti nih pakai 100.000. Kan? Itulah yang disebut dengan keyakinan. Mau dikelitikin juga, tangannya tetap begini. Kenapa? Itulah keyakinan. Jadi keyakinan kelas, keyakinan diri, ya, adalah sesuatu yang kalian harus jaga. Ya, harus jaga walaupun dipaksa, walaupun dirayu. Kalau kalian sudah yakin terhadap sesuatu, maka keyakinan itu akan tetap kalian genggam. Nah, itulah tadi yang disebut dengan keyakinan kelas, ya. Nah, setiap pagi sebelum kita belajar, kita juga harus punya keyakinan yang ada di dalam kelas. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Ada ya. Nah, keyakinan kelas itu nanti akan kita tuliskan.
ya, keyakinan kelas itu nanti akan kita tuliskan. Sama-sama kita jalankan dan kita jaga. Jadi ketika Bapak nggak ada, keyakinan kelas itu tetap berjalan. Yuk, coba dari kelompok 1. Kira-kira kalau mau kasih keyakinan kelas dari kelompok 1 nih, kita lagi belajar nggak boleh apa? Nggak boleh mainan. Nggak boleh mainan. Nah, jangan Berisik. berisik. Dan jangan mainan. Oke, dari kelompok 1 nih, sumbangan pemikiran. Kelompok 2, sumbangan pemikirannya apa? Nggak boleh sama. Jangan main HP di kelas. Jangan main HP di HP, kelas. boleh. Jangan main gadget, ya. Kelompok 3, punya apa nih? Untuk keyakinan kelas kita. Tiket sesuai jadwal. Oke, berarti jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan. Ya, boleh. Kelompok 4 nih, kira-kira mau nyumbang apa nih? Peraturan yang akan kita yakini sebagai keyakinan kelas. Jangan main. Jangan main bola di kelas. Boleh. Nanti kita tulis dulu. Kelompok terakhir, dilarang membuli, ya, menghargai ya. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan kayak tadi ya, kamu punya, walaupun kalian tulis mungkin sepatu. Oh, kenapa? Sepatu ini Mister bawa hoki. Saya kalau main bola pakai sepatu ini juara terus. Ada yang kayak gitu. Bahkan ada ya, Bapak pernah punya satu kejadian lucu. Dia kemana-mana selalu bawa guling. Udah jadi ibu-ibu, udah tua, udah punya cucu. Guling dia waktu kecil, udah bentuknya udah coklat, udah efek, udah kecil, udah baunya udah macem-macem ya. Udah nano-nano asem, manis, kecut ya. Tapi guling itu kemanapun dia selalu dibawa. Kenapa? Oh, ini benda paling berharga saya ini Pak. Saya boleh ketinggalan HP, saya boleh ketinggalan dompet. Tapi kalau begitu saya gulingnya ketinggalan, waduh Pak, saya kayak orang nggak tahu harus berbuat apa. Ya, itu namanya barang berharga. Ada ya, mungkin ya. Punya saudara datang pas Lebaran ke rumah kamu, tahu-tahu dia bawa bantal, bantalnya udah ucel, udah lucek. Ya, kemana-mana dikepit ya bantalnya. Ada yang kayak gitu. Jadi pas tiba-tiba bantalnya dicuci, waduh, tantrumnya kayak apa nih? Iya, ya, itu namanya barang berharga. Kalau kalian bisa jaga keyakinan itu, hal yang paling berharga itu, maka walaupun kamu tadi ada yang dirayu tuh tadi, ada yang dikelitikin sampai wah joget-joget kayak udah kepan kesurupan kan, wah tinggal begini-begini aja. Ada yang tadi diajak berantem, wah berantem sih gejong, tapi keyakinannya tetap digenggam, gak mau lepas dia. Apa lo gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana kalian menjaga sesuatu yang kalian anggap sebagai kamu yakini sebagai sesuatu yang penting. Nah, sudah ada 5 keyakinan yang masing-masing dari grup kalian itu sumbangin. Dari grup 1, coba kita baca sama-sama apa grup 1? Jangan berisik. Ya. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Itu adalah keyakinan. Jadi walaupun nggak ada bapak di kelas, ada yang main gadget, malu sih. Kan masih jam belajar, udah dikasih tugas agama, misalnya dikasih tugas bahasa Lampung, jangan dibuka dulu, nunggu selesai. Mau istirahat, mau kamu main sampai baterainya soak, nggak ada yang marah, kan? Terus berisik juga gitu. 1, ganggu kawan. Orang kalau berisik itu pasti dia bakal kayak orang yang kurang kerjaan. Mulai kresek, bungkus minuman dibuka, kresek.
tasnya kosong gitu ya. Kalah kayaknya orang lagi ngebangun rumah tuh sama fisiknya dia. Terus jaga kebersihan ini sama. Malu, kita udah ganteng-ganteng dari rumah, cantik-cantik, udah masak berasa kayak makhluk Tuhan paling cantik gitu kan. Wih, gila. Ternyata begitu buka, woi gantengnya. Ya. Sampai sini nggak jaga kebersihan, ya. Malu, kebersihan sebagian dari iman. Terus jangan main bola di kelas. Nah ini semua, nggak cuma cowok, nggak juga cewek. Ada dulu permainan namanya bola bekel. Ya, bola bekel tuh bolanya kecil, dia lentur dari karet yang dilempar-lempar. Dikit-dikit jeduk. Yang cowok main kelereng. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Tapi pada saat pelajaran, tolong hargai dulu waktu belajarmu. Dan yang terakhir, dilarang membuli. Ya, nah tiap manusia itu berbeda. Nggak ada satupun manusia yang sama. Bahkan anak yang kembar sekalipun, ada yang punya saudara kembar? Ada. Mister pernah punya ya, murid Mister kembar 4. Empat-empatnya di kelas bapak semua. Ada anak kembar 4, empat-empatnya di kelas semua. Ya, yang 3 laki, yang 1 perempuan. Loh, memang bisa Pak kembar beda gitu? Bisa. Bapak setiap tahun itu punya anak kembar. Ngajarin anak kembar yang paling banyak kembar 4. Beda-beda, ya. Ada yang ternyata satu sukanya makan buah, ada yang satu sukanya makan daging, ya. Nah, walaupun anak itu kembar sekalipun, maka anak itu punya perbedaan, ya. Entah dia di sifat, entah sikap, entah dia di fisik, ya. Dan itu harus kita hargai. Makanya kalau orang yang membuli, itu artinya dia tidak bisa menghargai ciptaan Tuhan, ya. Jadi sepakat untuk kita mengadakan kesepakatan kelas ada 5, ya. Jangan berisik, jangan main gadget, jangan jaga kebersihan, jangan main bola di kelas, dan dilarang membuli. Ada lagu yang dulu Mister suka banget ajarkan, ya. Bukan dong. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar nggak boleh ngompol. Ya, belajar nggak boleh ngompol. Ada itu untuk yang kelas rendah. Kalau yang gede beda. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar nggak boleh ngobrol. Ya, ini banyak. Kalau dia sudah ngobrol, berarti dia perhatian ke gurunya sudah berkurang. Kalau gurunya berkurang perhatiannya, berarti dia siap-siap akan gak nangkep apapun. Apa kata jari tunjuk, ya? Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau belajar nggak boleh ngantuk. Yang suka tidur. Gravitasi mejanya kuat banget, tau gravitasi? Daya tarik meja, wah semangat banget dari rumah, matanya 100 watt. Wow, udah kayak preman pasar dapet jatah kan? Begitu duduk, taruh tas, plep. Ya, dia tuh juga sama, nggak akan mungkin bisa masuk pelajarannya. Kenapa? Dia belajar di alam mimpi. Ya. Ditanya sampai rumah, nah kamu tadi belajar apa? Tadi itu ketemu ini, tiba-tiba lagi di kelas, kok tahu-tahu ada Jurassic Park, ada vampir gitu kan, ada apa? Itu mimpi namanya kan. Nah, ada yang ketiga, ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar nggak boleh lengah. Ya kalau lengah itu dia udah kayak orang angom, kayak ayam makan karet, ya. Ayam makan karet itu bingung, ini cacing tapi kok kenyal-kenyal gitu kan, kok nggak putus-putus. Itu namanya lengah, bengong. Ada anak diajarin bengong doang di kelas. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau di kelas jangan nangis.
dikit-dikit nangis, orangnya baperan, kesenggol dikit, cucu, kenapa? Aku juga disenggol sama meja aku jahat, gitu kan? Kesandung kaki sendiri, cucu, gitu kan? Belum lagi kalau misalnya dia jari kelingking kepentok lemari, cucu, terakhir jari kelingking, ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau di kelas jangan suka kencing. Sekali berangkat kencing satu rombongan, ya. Satu meja, satu kelompok yang kencing satu, yang awal 5. Ya, ngapain kamu dek di kelas kencing? Gitu kan. Setengah jam kemudian apa? Ya kencing. Udah itu balik lagi, habis istirahat ngapain? Ya ngapain lagi? Kencing. Jadi dia cuman butuh 2 hal, masuk, istirahat, kencing. Ya. Nyangkut nggak di pelajarannya? Enggak. Nyangkutnya di mana? Nyangkutnya di WC. Ya. Makanya dengan kesepakatan kelas, kita gunakan kesepakatan ini supaya kita menjadi lebih baik, nyaman, nggak banyak masalah, nggak ada tukang bully, nggak berisik, kelasnya bersih. Mau? Mau. Iya. Baik, kalau memang mau, ada pertanyaan tidak? Tidak, yaudah ya. Untuk masalah kesepakatan kelas, budaya positif, Bapak tutup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa, saya kelas 2 SD. Saya senang sekali berdiskusi sama Pak Nunuk dan saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masalah saya sudah selesai. Saya dapat bermain dengan teman-teman tanpa rasa emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Febriani, biasa dipanggil Febri. Saya di sini akan menjelaskan tentang budaya positif. Segitiga restitusi dalam budaya positif yang dijabarkan dalam menyelesaikan masalah tanpa masalah, sehingga anak dapat mengambil pelajaran dari setiap kesalahan yang mereka alami. Setelah melakukan kesalahan, mereka juga dapat kembali diterima dalam kelompoknya tanpa adanya stigma negatif yang melekat dalam diri mereka. Menurut saya budaya positif yaitu pendidikan yang menitik beratkan pada budaya positif akan menghasilkan suasana belajar yang baik, yang membuat peserta didik dapat nyaman belajar dan membuat mereka lebih rileks dan tidak lagi merasa tidak adil dalam kesehariannya. Semoga budaya positif dapat diterapkan juga dalam pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sari, guru agama Islam kelas 456 di SDN 1 Panjang Utara. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, budaya positif adalah dapat saya pergunakan juga dalam mata pelajaran agama Islam, di mana biasanya banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan, baik dalam kenyamanan belajar. Dengan adanya konsep budaya positif dalam kelas dapat membuat anak memiliki dorongan internal dalam belajar tanpa perlu iming-iming hadiah, sehingga anak sadar akan perlunya belajar bagi diri mereka.